Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kisah tentang kaum terdahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk berdakwah kepada kaumnya. Disebutkan di dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ia berkata, sesungguhnya Aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu. Janganlah menyembah selain kepada Allah. Quran Surah Hud ayat 25. Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, mohonlah ampunan kepada Allah. Niscaya Allah akan memberimu 4 hal, yaitu 1. Dia akan mengampunimu. 2. Dia akan merahmatimu dengan hujan. 3. Dia akan merahmati kamu dengan kekayaan dan keturunan. 4. Dia akan merahmati kamu dengan kebun-kebun surga. Saya berkata kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Al-Quran Surah Nuh ayat 10-12. Selama kurang lebih 950 tahun, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya. Akan tetapi yang menerima ajakan beliau hanyalah 80 atau 82 orang saja. Walaupun beliau senantiasa menyeru kepada kaumnya siang dan malam, tetapi mereka tidak juga mau beriman. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kaumnya dibinasakan, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nuh berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seseorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di bumi. Al-Quran Surah Nuh ayat 26. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab dengan mendatangkan banjir bandang kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam, sehingga membinasakan mereka semua. Tetapi orang-orang yang beriman selamat karena menaiki perahu yang sebelumnya telah dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Hud alaihi salam kepada kaum Ad. Beliau telah berdakwah kepada mereka siang dan malam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kepada Ad kami utus saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, tidaklah ada bagimu Tuhan kecuali Dia. Al-Quran Surah Hud ayat 50. Kaum Ad memiliki postur tubuh yang tinggi dan kuat. Tinggi badan mereka adalah 40 hasta, sekitar 18 meter, dan dadanya selebar 10 hasta, sekitar 4,5 meter. Namun mereka menjadi sombong karena keistimewaan yang telah diberikan Allah itu. Nabi Hud alaihi salam berusaha menerangkan bahwa sesungguhnya mereka tidak mempunyai kekuatan apa-apa, karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat dan maha perkasa. Akan tetapi mereka tidak mau mengikuti seruan nabinya itu, bahkan menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab kepada mereka dengan datangnya awan yang gelap. Semula mereka menyangka bahwa awan itu akan menurunkan hujan, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan api disertai angin topan, sehingga binasalah seluruh kaum Ad tersebut.
Sedangkan Nabi Soleh alaihi salam diutus kepada kaum Samud. Beliau menyeru kepada kaumnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Quran, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, tidaklah ada bagimu Tuhan selain Dia. Al-Quran Surah Hud ayat 61. Kaum Samud telah diberi keistimewaan oleh Allah dengan memiliki teknologi arsitektur yang maju. Kaum Samud dapat membuat tempat tinggal di dalam gunung-gunung dan juga dapat membuat beraneka ragam benda yang cantik dari bebatuan. Suatu ketika mereka berkata kepada Nabi Soleh alaihi salam, mintalah kepada Tuhanmu agar mengeluarkan seekor unta dari gunung itu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabulkan keinginan mereka. Namun mereka tidak juga mau beriman. Bahkan mereka membunuh unta tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat yang hanya dengan sekali teriakan, binasalah mereka semua. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena kedurhakaannya. Kemudian Soleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelih unta tersebut. Quran Surah Asy-Syam ayat 11-14. Ada satu kaum lagi di negeri Yaman, Saba namanya, yang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai surat Saba. Mereka memiliki teknologi bendungan-bendungan di sungai dan menanami kebun-kebun dengan beraneka ragam pepohonan. Namun mereka menjadi sombong karena keistimewaannya itu. Mereka tidak mau mengikuti ajaran nabinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan azab kepada mereka berupa datangnya 2 ekor tikus putih yang menghancurkan bendungan-bendungan itu dan membinasakan seluruh kaum Saba. Sebagai perbandingan, sahabat-sahabat Ansor di Madinah juga berprofesi sebagai petani. Namun mereka mau mengikuti seruan nabinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Nabi Syuaib alaihi salam diutus kepada kaum Madian yang unggul dalam perdagangan. Namun mereka telah menjadi sombong karena perdagangan mereka. Nabi Syuaib alaihi salam berdakwah kepada mereka agar mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdagang dengan cara yang benar. Di dalam Al-Quran diceritakan, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, tidaklah ada bagi kalian Tuhan selain Dia, dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Al-Quran Surah Hud ayat 84. Walaupun Nabi Syuaib alaihissalam telah berdakwah kepada mereka, namun mereka tidak juga mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah membinasakan mereka dengan bencana berupa gempa bumi. Marilah kita beralih sejenak kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka juga adalah pedagang, namun mereka mau tunduk dan taat kepada nabinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan mereka di dunia dan akhirat. Nabi-nabi lainnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam
Nabi Musa alaihissalam diutus kepada raja-raja kafir yang terkenal seperti Namrud, Shaddad, Fir'aun, dan Qarun. Walaupun telah didakwahi, namun raja-raja kafir tersebut tidak mau mengikuti seruan nabi-nabi mereka. Maka Allah telah membinasakan mereka di dunia dan akhirat. Padahal kita dapat melihat bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam juga adalah raja-raja, namun mereka tetap mau taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka telah mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.